Islam ke Indonesia. Jadi, agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan maritim, di mana pedagang muslim dari Arab mulai berlayar dan berdagang di wilayah Nusantara. Mereka membawa ajaran Islam dan berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Adapun teori-teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat. Nah, teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan dari Belanda yang bernama J. Snapel, bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan sekitar abad ke-13 Masehi. Teori Gujarat diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai yang bernama Malik al-Saleh pada tahun 1297. Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat, serta tulisan Marco Polo. Teori Gujarat memiliki kelemahan dalam menjelaskan perbedaan dalam penyebaran Islam antara Gujarat dan kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai mengikuti ajaran Syafi'i, sementara Gujarat adalah penganut Hanafi. Ketika Pasai mengalami Islamisasi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Namun, hanya setahun setelahnya, Gujarat dikuasai oleh kekuatan Muslim. Yang kedua yaitu teori Persia, di mana teori Persia menjelaskan ataupun dikemukakan oleh Hossein Janurad dan Umar Amir Husain. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini diperkuat oleh penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Nusantara dan serapan kosakata bahasa Persia. Bahasa Persia ke bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut dan kesamaan ajaran Sufi oleh Syekh Siti Jenar. Kelemahan teori Persia adalah bahwa jika kita mempertimbangkan masuknya Islam pada abad ke-7, itu terjadi selama masa pemerintahan Khalifah Umayyah. Pada saat itu, pusat kekuasaan Islam dalam hal politik, ekonomi, dan budaya terletak di Mekah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Persia untuk mengambil peran utama dalam kepemimpinan dunia Islam pada periode tersebut. Selanjutnya yaitu teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara dari perantau Tiongkok. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok sudah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Teori Cina diperkuat dengan adanya beberapa bukti, diantaranya yaitu adanya gelar Raden Patah ataupun Raja Demak, penulisan Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Selanjutnya yaitu teori Arab. Teori Arab dikemukakan oleh Buya Hamka dan Van Leeuwen. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Teori Arab diperkuat oleh bukti adanya perkampungan Arab di Barus, yaitu Barus Khalifah di Sumatera Utara dan Samudra Pasai. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan secara jelas peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Kelemahan dalam teori Mekah adalah ketiadaan bukti yang memadai untuk menggambarkan peran bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, itulah dia yang bisa saya sampaikan mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara serta teori-teori yang memperkuat masuknya agama Islam ke Indonesia. Sekian dan terima kasih.